Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Listiana, SPDI. Saya salah satu guru akidah akhlak di MTS Al-Makmur Parung Panjang, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, gelombang kedua di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Pada kesempatan hari ini, Jumat 1 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di MTS Al-Makmur Parung Panjang, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Praktek pembelajaran ini akan saya laksanakan di kelas 8 dengan materi pokok akhlak tercela, yaitu hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin dari Sebelum belajar, akan banyak doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi Quraisyin illahihim rillatasita'i wassalim. Falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk menambah kecintaan kita terhadap negara,
lain mohon. Kita Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillah kita berdoa sudah, menyanyikan lagu Indonesia Raya sudah. Sekarang Ibu absen hadiran dulu ya. Ya Bu. Akbar Ramdhani, Iya Bu. Ernawati, Hadirah, Jihan, hadirah. Kamil, Iya. Khairul, Lutfi, Manda, Muhammad Alvin, Iya Bu. Putri, Hadirah, Surya. hadir. Hari ini alhamdulillah masuk semua ya. Ya Bu. Mudah-mudahan selalu disehatkan, dilancarkan. Jadi kalian tetap hadir semua. Dan mudah-mudahan kegiatan belajar tidak tertinggal. Sekarang silakan dipersiapkan pelajaran hari ini, yaitu akidah akhlak. Kita mau masuk ke materi selanjutnya, yaitu bab 3 tentang akhlak bersekolah. Nah, sebelum mulai kegiatan akhlak bersekolah, Ibu akan ulas kembali mengenai materi sebelumnya, yaitu tentang akhlak terpuji. Ada yang tahu akhlak terpuji itu akhlaknya seperti apa? Akhlak yang baik. Contohnya seperti apa akhlak yang baik? Rajin sekolah, terus belajar, apa lagi? Ngaji, betul sekali. Terus membantu orang tua, betul. Ada lagi? Banyak lagi. Salah satunya adalah datang ke sekolah tepat waktu, disiplin waktu, disiplin belajar, disiplin berpakaian. Nah, itu juga akhlak terbaik, akhlak yang baik. Nah, sekarang kalian sudah mengenal akhlak yang akhlak baik itu seperti apa, akhlak terpuji itu seperti apa. Nah, sekarang kita
timbulnya hasad, cara menghilangkan sifat hasad, dalil tentang hasad. Lalu pengertian dendam, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilanjutkan tentang pengertian ghibah, lalu pengertian fitnah, dan dilanjut dengan pengertian namanya. Nah, semuanya silakan lihat di layar. Kelihatan ya? Pengertian hasad, apa itu hasad? Perasaan dengki, tidak senang dengan orang lain, itu hasad. Jadi kalian tuh nggak boleh punya prasangka buruk terhadap teman. Teman memiliki prestasi yang lebih dari kita, kita harus senang. Nah, motivasinya adalah teman kita bisa prestasi, tapi kita juga harus. Tetapi jangan ada jangan ada prasangka dengki, prasangka iri sampai ini menjatuhkan. Nggak boleh ya. Justru kita harus berlomba melihat kesuksesan orang lain itu menjadi motivasi bagi kita. Selanjutnya ada apa lagi setelah hasad? Kita lihat ada dendam. Apa itu dendam? Berkeinginan untuk membalas. Jadi perasaan marah yang dipendam sampai akhirnya pengen membalas. Contoh kecil misalnya, teman kamu itu tidak sengaja mendorong kamu sampai jatuh. Karena kamu punya hati yang buruk, pendendam, sifat pendendam ada. Langsung dibalas lagi, padahal teman kamu itu tidak sengaja. Nah itu salah satu contoh perbuatan yang bisa. Atau ada lagi, misalnya memendam perasaan yang puncaknya nanti. Akhirnya apa? Banyak terjadi di media-media sosial, pembunuhan berencana. Mungkin itu akibat dari apa? Perasaan dendam terpendam yang akhirnya punya pikiran suatu saat berenang kan gitu, sampai merencanakan hal-hal yang buruk dan akhirnya terjadi. Nah, kita harus menjauhi hal-hal seperti ini. Nggak boleh punya perasaan dendam. Kenapa? Karena perasaan dendam itu akan menyakiti kita juga. Jadi bawaannya, perasaannya nggak tenang karena memikirkan kumaha caranya membalas dendam, gimana caranya biar dia juga merasakan apa yang saya rasakan. Gitu, jadi gitu. Padahal kalau kita punya sifatnya tidak berdendam, ya aman-aman aja kan. Nah, orang yang kita pikirkan belum tentu memikirkan kita. Dia enak makan, kita mah nggak enak. Gara-gara aku mikirin dendam, nggak enak nih, sakit hati nih pokoknya mah. Padahal yang nyakitin kita mah enak makan. Kita nggak enak makan karena mikirin perasaan yang tadi. Selanjutnya, lihat lagi, ada apa Pak? Ada ghibah. Apa itu ghibah? Ayo, siapa yang suka menghibah? Bahasa tren kan sekarang, jangan suka ghibah Pak. Mukul, ternyata nggak ghibah. Ternyata ghibah itu adalah membicarakan orang lain, keburukan orang lain. Ayo diomongkan, dibicarakan. Kadang-kadang bukan cuma membicarakan teman, tapi membicarakan gurunya juga. Ada yang gurunya kalian tidak suka diomongkan, ada yang kalian suka diomongin. Ghibah, padahal perbuatan ghibah adalah salah satu perbuatan akhlak tercela yang tidak boleh kita miliki sama sekali. Kenapa ya tadi? Oh lihat gambarnya, oh ngomongnya itu kata-matanya tuh, lihat lirik-lirik seperti itu lagi membicarakan. Tidak boleh ya. Selanjutnya fitnah. Apa itu fitnah?
hindarilah sifat-sifat tercela. Nah, terakhir setelah fitnah ada apa? Ada namimah. Apa itu namimah? Namimah itu mengadu domba. Sama seperti fitnah juga, menceritakan kebohongan kepada orang lain. Mengadu domba itu ya diadukan, ngomong ke si A lain, ke si B lain, akhirnya si A dan si B berantem. Padahal masalah si C, karena yang menyampaikan si C nya. Nah itu, jadi kalian diharapkan semuanya hindari sifat-sifat tercela yang ada yang kita pelajari. Mulai dari hasad. Tadi hasad itu apa? Hasad itu adalah perasaan dengki. Lalu dendam. Dendam itu apa? Dendam itu rasa marah yang terpendam. Setelah dendam ada apa lagi? Ada ghibah. Apa itu ghibah? Membicarakan aib orang lain. Setelah ghibah ada apa? Fitnah itu apa? Menjelekan orang lain. Terakhir, namimah, mengadu domba. Ini semua adalah akhlak tercela yang harus kita hindari. Kenapa? Kalau kita memiliki salah satunya, percaya deh, kalian pasti dijauhi teman. Kenapa? Misalnya kalian punya sifat pendendam. Siapa mah aku lagi bagaimana? Main kalau salah satu dendaman, karena sok bales, akhirnya begitu. Atau yang namimah, jangan betul lah, dia mah pasti nyampeinnya di sana setelah lain lagi, mengadu domba, baturan. Intinya apa? Ketika kita memiliki sifat, salah satu sifat tercela itu ya, kita udah pasti tidak akan banyak teman. Nah, kira-kira apa yang tadi dilihat di layar, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Hanya ulasan saja ya. Sekarang coba kalian perhatikan. Nah, gambar ini satu persatu. Diperhatikan satu persatu. Ada ada 5 gambar di sini. Tolong diperhatikan, lalu didiskusikan. Nah, karena kalian duduknya sudah rapi per kelompok, ibu bagi dua menjadi 2 kelompok ya, untuk putra dan putri. Putri kelompok 1, putra kelompok 2. Nanti tolong didiskusikan. Gambar apakah yang ada di depan, lalu jelaskan sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya. Nanti setelah itu presentasikan ke depan. Nah, sebelumnya Ibu bagikan dulu KPD-nya biar kalian pahami tugasnya apa hari ini. Tugas kelompok mengamati gambar akhlak bercela. Perhatikan dulu. Sini ada judul ya, akhlak tercela. Kita membahas tentang akhlak tercela yang tadi sudah Ibu bahas, yaitu ada apa aja tercelanya?
tujuan dari pembelajaran hari ini. Tugasnya kerjakan secara kelompok. Kalian sudah berkelompok nih ya. Lalu amati gambar-gambar yang ada. Lalu hasilnya presentasikan ke depan. Silakan Ibu kasih waktu 20 menit untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Silakan dimulai. Oke, gimana? Sudah selesai? Sudah. Silakan kelompok pertama untuk presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya nomor 1. Nama saya adalah Mandar Putri Putri. Nama saya adalah Nurul Polida Putri. Nama saya Putri Wanidiani. Nama saya Diana Nafisa. Nama saya Nawati. Akan mempresentasikan tentang pemahaman kami mengenai gambar-gambar yang ada disajikan. Ada 3 gambar yang akan kami jelaskan. Yang pertama, gambar ini adalah tentang akhlak secara hasan. Pengertian hasan adalah akhlak mazmumah atau tindakan buruk yang harus dihindari setiap manusia. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya untuk menghindari tindakan tersebut. Hasan termasuk salah satu penyakit hati yang sudah ada sejak lama. Hal ini pernah terjadi di antara putra Nabi Adam SAW, yakni Qabil yang tega membunuh saudara kembarnya sendiri. Qabil lantaran korbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqawwa'at lahu nafsuhu watlahi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Artinya, kemudian hawa nafsunya Qabil mendorong dia untuk membunuh saudaranya. Maka dia pun benar-benar membunuhnya sehingga dia termasuk orang-orang yang rugi. Larangan berbuat hasan. Rasulullah SAW melarang umatnya untuk berbuat hasan. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, hindarilah kamu dari hasad, karena hasad itu memakan segala amal kebaikan, bagaikan api memakan kayu bakar. Dalam hadisnya yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling memalingkan muka, dan saling memutuskan ikatan. Dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah bersaudara. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk mengabaikan dan tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Akibat dari sifat hasad, Sahih menjelaskan dalam buku Mutiara Al-Tasawuf, akibat dari hasad tidak hanya berbahaya di dunia, tetapi juga di akhirat. Menurutnya, orang yang memiliki penyakit hasad tidak akan pernah merasa puas dengan nikmat yang Allah berikan dan selalu mengharap kejelekan dan kesengsaraan orang lain. Selain itu, hasad dapat mengakibatkan seorang tidak akan
dan tidak tampak. Kita sering menyebut kata ghibah ghaib yang berarti tidak hadir. Secara istilah, ghibah artinya perbuatan atau tindakan yang membicarakan aib orang lain, sebagai mana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 19. Sebab seseorang melakukan ghibah: 1. Kebencian terhadap orang yang digibahi, 2. iri hati, 3. lingkungan, 4. menjilat atau mencari muka, 5. tidak ada pembicaraan lain saat berkumpul. Cara menghindari perilaku ghibah: 1. Berpikir positif, 2. introspeksi diri, 3. mengingat kebaikan, 4. berkumpul dengan orang soleh, 5. menjaga lisan. Sekian prestasi dari kami, mudah-mudahan penjelasan dapat dipahami. Apakah dari teman-teman ada yang mau bertanya? Kami persilakan satu pertanyaan. Silakan, ada yang mau bertanya? Mengapa kita perlu menjauhi anak tercela? Kenapa kita perlu menjauhi alam tercela? Sudah ada jawabannya? Silakan jawab. Karena akhlak tercela atau amalul mazmumah, yaitu golongan akhlak atau tindakan buruk yang harus dihindari oleh setiap manusia. Akhlak tercela ini harus dijauhi karena dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Bagaimana jawabannya? Apa sudah cukup? Alhamdulillah cukup. Baik, alhamdulillah. Kalau begitu kami tutup presentasi ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya. Kita lanjut di kelompok berikutnya, yaitu kelompok yang kedua. Sudah siap untuk presentasi? Ya. Silakan ke depan. Belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Alvin, Saya Akbar, saya Kamil, saya Muhammad. Saya Surya. akan mempresentasikan tentang pengamatan kami mengenai gambar-gambar yang tadi disajikan. Ada 2 gambar yang akan kami jelaskan. Yang pertama, gambar ini adalah tentang alam tercela fitnah. Maksudnya fitnah artinya perkataan yang bermaksud membicarakan orang seperti menodai atau menjatuhkan nama baik orang yang difitnah dan merugikan kehormatan orang lain. Fitnah dilakukan tidak hanya oleh 1 orang, tetapi ada juga yang dilakukan oleh 2 orang atau beberapa orang tokoh. Dari segi caranya, dapat dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ada pula yang dilakukan secara terang-terangan. Firman Allah surat Al-Baqarah daripada pembunuhan. Fitnah termasuk perbuatan lisan yang sangat berbahaya sehingga dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di atas bahwa fitnah lebih besar dampaknya daripada pembunuhan. Sehingga muncul pepatah mengatakan bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mengingat bahwa luka karena benda tajam bisa hilang seiring waktu berlalu. Namun luka karena tajamnya lisan seorang sulit
dalam wakar. Selain itu, dalam Al-Quran banyak kisah yang menemukan tentang kekuatan fitnah yang dapat dijadikan pelajaran bagi umat Islam agar terhindar darinya. 2. Mengingatkan keimanan yang kokoh, memiliki pengaruh besar dan memiliki peran vital dalam menghadapi, mengatasi dan menyikapi berbagai peristiwa serta ujian yang menimpa manusia. 3. Berdoa agar terhindar dari hal yang membahayakan diri. Orang beriman yang memahami hakikat kehidupan yang sebenarnya belum tentu aman dari bahaya, hingga karena setan dan seterusnya menggoda mereka, sehingga yang beriman kelak akan lalai, jatuh dan terperosok ke dalam imannya. Nama selanjutnya adalah namimah. Pengertian namimah menurut bahasa namimah berasal dari bahasa Arab, yaitu artinya adu domba. Adapun yang dimaksudkan dengan namimah menurut istilah adalah menyampaikan sesuatu yang tidak disenangi, baik yang tidak disenangi itu orang yang diceritakan ataupun orang yang mendengarnya, agar terjadi permusuhan. Cara menyampaikan sesuatu itu biasanya dengan ucapan, bentuk, atau perkataan, tetapi ada kalanya dengan tulisan, isyarat, atau dengan sindiran. Namimah termasuk akhlak tercela yang dilarang dalam agama sesuai dengan firman Allah SWT ini. Artinya, dan janganlah kamu ikuti setiap hari orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghampur fitnah. Surat Al-Qalam ayat 56. Penyebab timbulnya sifat namimah: 1. Menginginkan citra buruk melekat pada seseorang. 2. Menginginkan citra baik di mata seseorang. 3. Memiliki hobi mengadu domba orang lain. Berlebihan di dalam pembicaraan atau kebatilan. Dampak negatif namimah: 1. Dapat menyebabkan terputusnya ikatan silaturahmi dan ukhuwah. 2. Menyulut api kebencian dan pembunuhan antar sesama. 3. Merusak tatanan dan ketentraman. 4. Hilangnya ridho Allah dan dapat mengungkapnya. Upaya menghindari perilaku namimah. Tindakan namimah atau mengadu domba pada umumnya terjadi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kita harus melakukan langkah-langkah agar terhindar dan tidak terjerumus di dalamnya. 1. Tidak segera mempercayai gosip. 2. Mencegah dan menasihati pembawa berita. 3. Memiliki asas praduga tak bersalah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan penjelasannya dapat dipahami. Apakah dari teman-teman ada yang mau bertanya? Kami silakan saja bertanya. Saya bertanya, bagaimana cara mencegah anak tercela dalam pergaulan remaja? Untuk menghindari anak tercela dalam pergaulan remaja, yaitu 1. Selektif dalam memilih teman. Lingkungan pertemanan cukup berpengaruh dalam membentuk karakter seseorang. 2. Berpendidikan kokoh. Memiliki pendirian yang kokoh membuat remaja tidak mudah terbawa arus pergaulan bebas. 3. Ingat akan orang tua. 4. Mendekatkan diri dengan agama. Bagaimana jawabannya? Apakah sudah cukup? Baik, alhamdulillah. Kalau gitu kami tutup presentasi ini dengan mengucapkan hamdalah. Sekian dari kami. Salam kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah presentasi kedua kelompok sudah terlaksana cukup baik. Berarti pemahaman tentang bagaimana cara belajar berdiskusi itu kalian sudah menguasai ya. Jadi ketika ada perintah tolong mengamati, kalian sudah bisa mengamatinya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan
belajar, meningkatkan tanggung jawab, dan bekerja kelompok kita pembagian tugas juga. Nah, setiap anggota memiliki tugasnya masing-masing. Jika kita tidak melakukan tugas dengan baik, maka anggota lain juga dapat terkena dampaknya. Oleh karena itu, kita wajib mengerjakan tugas, kita jangan bertanggung jawab. Sudah? Bisa dilanjutkan? Barangkali di kelompok 1. Kita harus bersifat aktif untuk meningkatkan sosial di dalam diri kita dan juga kemampuan berpikir kita. Menjadi lebih mudah, kerja yang dilakukan bersama-sama akan terasa lebih mudah dibandingkan dikerjakan sendirian. Nah, hal itu juga akan mudah dilakukan bila kerja kelompok dilakukan dengan baik menjadi lebih baik memahami. Menjadi lebih memahami. Kita dapat mempelajari pelajaran yang sulit untuk dipahami. Sebagian besar dari kita jauh lebih memahami pelajaran yang dijelaskan oleh teman-teman. Alhamdulillah. Jadi pesan moral yang bisa kita ambil dari kegiatan diskusi ini adalah tentang belajar mendengar pendapat orang lain. Lalu tadi disebutkan juga tidak egois. Selanjutnya meningkatkan tanggung jawab. Jadi lebih bertanggung jawab. Lalu yang perempuan meningkatkan kemampuan bekerja sama. Jadi tidak saling meninggalkan. Lalu apalagi menjadi lebih mudah. Ya materi menurut si A, menurut Anda susah, ternyata Jihan mudah. Akhirnya bisa berdiskusi dan materinya bisa lebih mudah. Terakhir menjadi lebih memahami. Kenapa bisa lebih memahami? Karena di antara kalian bisa saling memberikan informasi. Ketika belum paham, yang satu sudah paham memberikan informasi. Alhamdulillah ya. Jadi kita bisa ambil pesan moralnya dalam kegiatan ini. Nah, sebelum ditutup untuk materi kali ini kita simpulkan kira-kira kegiatan diskusi ini menyenangkan tidak? Kalian lebih excited yang mana? Apakah dengan cara tugas mandiri atau dengan tugas kelompok? Tugas kelompok. Lebih enak ya tugas kelompok ya? Karena kenapa lebih enak? Kayak tadi ya sudah dijelaskan. Jadi kita bisa lebih memahami, tidak egois, bisa saling membantu, bekerja sama. Jadi bisa yang ilmunya dan pemahamannya baru sedikit bisa lebih banyak lagi ketika ada tugas kelompok ini. Lalu kita simpulkan untuk kegiatan hari ini adalah tentang akhlak tercela itu kesimpulannya bahwa setiap manusia hendaknya menjauhi sifat tercela. Kita harus memiliki sifat terpuji, akhlak terpuji. Kenapa? Karena akhlak terpuji adalah akhlak atau sifat yang Allah sukai, yang Rasul contohkan. Sedangkan sifat tercela itu adalah perbuatan syaitan, ya, godaan syaitan. Nah, perbuatan itu tidak disukai Allah dan tidak dicontohkan oleh Rasul. Maka kita sebagai manusia wajib dan harus menghindari akhlak tercela. Akhlak tercela itu bukan hanya yang kita bahas saja, bukan hanya hasad, dendam, ghibah, fitnah, namimah, bukan hanya itu saja, tapi banyak hal. Contoh kecilnya adalah datang terlambat ke sekolah. Ketika diulang berulang-ulang, itu menjadi sifat tercela, menjadi hal yang buruk. Karena kalau ketidaksengajaan itu tidak terulang, tidak berulang. Misalnya, ketika kita berdisiplin, suatu hari telat karena bangun kesiangan atau karena kondisi badan tidak fit, kesianganlah datang ke sekolah. Paling hanya 1 atau 2 kali karena sesuatu hal. Tapi kalau udah rutinitas, tiap hari telat, alasannya kesiangan, gak enak badan,
besoknya telat lagi, karena itu lagi, kesiangan lagi. Itu namanya sifat tercela. Kenapa? Ya karena berulang-ulang. Atau misalnya menjaili teman yang lagi diam saja tiba-tiba dijaili. Itu juga hal yang buruk, maka harus dihindari. Bagaimana caranya? Tadi meningkatkan keimanan kita. Jadi lebih meningkatkan diri, sholatnya dijaga, harus tepat waktu, ngajinya juga dijaga. Iya, hal-hal baik itu akan berbalik kepada diri kita. Ya, alhamdulillah kegiatan hari ini Ibu rasa disuka. Dua-duanya sudah maju ke depan, kita sudah melakukan kegiatan berdiskusi juga. Mudah-mudahan materi kali ini bisa kita apresiasikan atau aplikasikan di kehidupan sehari-hari kita. Ya. Untuk apa? Karena kita belajar itu proses. Ketika kita sudah tahu, oh ini akhlak tercela, maka kita harus praktekkan di kehidupan nyata, di kehidupan sehari-hari kita. Biar apa? Biar kita banyak teman, biar kita banyak yang menyukai, biar kita saling bisa menghargai. Ibu cukupkan. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan pelajaran kali ini bermanfaat. Salah dan kurangnya serta lebihnya Ibu mohon maaf yang seluas-luasnya. Dan yang baiknya, pelajaran yang baik-baiknya diambil dan dipraktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk tutup kegiatan hari ini, silahkan Akbar untuk membaca doa. Dirapikan dulu, beres-beres dulu sebelum pulang. Beres-beres dulu sebelum pulang, lalu baca doa, pulang. Silahkan. Sebelum pulang akan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.